Sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data seperti boolean, integer, dan kita juga sudah belajar bagaimana cara menyimpan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, ada kalanya kita harus menyimpan sejumlah data atau nilai yang berbeda-beda ke dalam sebuah tempat yang sama. Misalkan kita punya variabel A, kita punya nilai sapi. Ini sapi adalah string sapi. Nah, string sapi ini adalah satu nilai bertipe string kan. Bila kamu ingin mengkoleksi daftar nama binatang misalkan, atau daftar nama teman-teman kamu di sekolah, maka bagaimana caranya? Mungkin kamu akan berpikir, ya sudah, tinggal masukkan saja. Ada sapi, ada ayam misalnya, kambing. Betul, di sini kita sudah memasukkan 3 buah nama. Tapi 3 buah nama ini berada di dalam sebuah satu nilai string. Jadi pada hakikatnya ini adalah satu nilai yang berisi kalimat daftar nama-nama binatang gitu ya. Ini akan jadi masalah ketika teman-teman nanti hendak memproses satu persatu nilai ini. Misalkan memasukkan satu persatu nilai-nilai ini ke dalam sebuah tabel, dicetak gitu ya, di sebuah tabel HTML, kan teman-teman akan sulit. Nah, di dunia pemrograman ada yang namanya array atau larik, yakni tipe data yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Cara penulisannya sederhana. Bila sebelumnya teman-teman menuliskan satu nilai seperti ini, maka untuk membuat sebuah array, teman-teman cukup tuliskan array dalam kurung nilai yang ingin dimasukkan dalam array tersebut. Seperti ini. Maka sekarang variabel A berisi satu buah nilai sapi, gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan nilai lain ke dalam variabel A ini. Karena dia sudah menjadi array, maka dia bisa menampung lebih dari satu nilai. Misalkan kita masukkan lagi nama lain, misalnya ayam. Nah, teman-teman tuliskan koma, kemudian baru masukkan nilai yang lain. Maka sekarang variabel A sudah berisi 2 nilai, yakni sapi dan ayam. Teman-teman bisa juga menambahkan variabel lain sebanyak apapun teman-teman mau. Misalnya kambing, seperti ini ya. Maka dia hakikatnya sudah punya 3 buah nilai yang bisa diproses secara terpisah. Ini ibaratkan teman-teman daripada punya lemari besar kemudian memasukkan semua hal ke situ. Ada sepatu, ada baju, ada kresek, ada tempat sampah misalnya. Tentu akan lebih menyulitkan nanti ketika proses kan. Nah, dengan menggunakan array ini ibaratkan teman-teman punya satu lemari locker yang punya banyak pintu, punya banyak tempat ya, dengan sekat-sekat. Dan teman-teman bisa menyimpan barang-barang di tempat yang terpisah. Misalnya sepatu di locker pertama, sendal di locker kedua, baju di locker ketiga. Otomatis kita akan lebih mudah saat memprosesnya. Misalkan mencari sepatu, ya dia ada di locker nomor sekian. Kita mencari buku, ada di locker nomor sekian. Nah, array ini ibarat locker yang punya banyak pintu. Nah, lalu bagaimana cara mengakses satu persatu nilai ini? Nah, sama seperti locker, setiap nilai yang ada dalam array dia memiliki identitas atau indeks. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan perintah echo kemudian kita tuliskan variabelnya, nah karena dia array, dia tidak akan langsung menampilkan nilai. Hanya akan menuliskan tipe datanya ini adalah array, tapi dia tidak menampilkan isinya karena isinya banyak gitu ya. Sedangkan perintah echo hanya dapat mencetak satu nilai saja. Nah, untuk mencetak satu persatu nilainya, teman-teman harus memilih indeks dari nilai yang mana yang ingin teman-teman cetak. Nah, indeksnya dimulai dari 0, jadi penulisan pertama dan seterusnya ini memiliki nilai indeks mulai dari 0. Contohnya di sini sapi, maka sapi ini indeksnya adalah 0. Ayam indeksnya 1, kambing indeksnya 2, dan seterusnya sejumlah data yang dia punya. Maka untuk mencetak nilai sapi, teman-teman menulis dengan tanda kurung variabel A dalam kurung siku indeksnya. Karena indeksnya dimulai dari 0, kita tuliskan $A dalam kurung 0. Maka dia akan mencetak nilai sapi. Gitu ya. Bila teman-teman ingin mengakses nilai yang ayam, maka kita lihat ayam ini ada di posisi kedua pada array, sehingga dia punya nomor indeks 1. Ya. Maka kita tuliskan $A dalam kurung siku 1. Maka dia akan dicetak ayam. Begitu cara mengakses satu persatu locker yang ada dalam sebuah array. Bagaimana bila kita ingin tahu di dalam sebuah array ada apa saja sih isinya, gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman dapat menggunakan perintah selain echo, yaitu print_r.
dalam kurung variabel yang kita lihat isinya ada apa saja gitu ya. Dia akan menampilkan array berisi indeksnya. Nah, kita bisa lihat di sini ditampilkan pada indeks 0 ada data berupa string dengan nilai sapi, indeks 1 ayam, indeks 2 kambing gitu ya. Atau teman-teman menggunakan perintah var_dump seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya pada bagian pembahasan boolean. Dia akan menampilkan sama seperti printr tapi lebih lengkap, yakni dengan menambahkan tipe datanya apa saja. Contohnya di sini kita lihat variabel a ini adalah array berisi 3 buah nilai, indeks 0 berisi string 4 karakter dengan nilai sapi, indeks ke-1 berisi string 4 karakter bernilai ayam, dan indeks kedua berisi string dengan 7 karakter bernilai kambing. Nah, itu cara melihat atau mereview sebuah variabel bertipe array. Nah, di PHP 7 teman-teman akan lebih dimudahkan dengan penulisan array. Alih-alih teman-teman menuliskan dengan tulisan array dalam kurung kemudian memasukkan nilainya, teman-teman dapat mengganti fungsi array ini dengan tanda kurung siku gitu ya. Jadi ini sama artinya kita membuat array, tapi penulisannya lebih sederhana. Nah, cara seperti ini sudah bisa teman-teman gunakan sejak versi PHP 5.4. Jadi penulisannya lebih sederhana dan lebih rapi. Nah, lebih jauh terkait pembahasan array akan teman-teman temukan nanti di bagian for each array. Nah, misalkan di tempat yang lain, di baris kode yang lain, kamu ingin menambahkan value baru pada array tersebut, maka kamu bisa cukup menuliskan variabel array, diikuti tanda kurung kosong seperti ini, kemudian masukkan nilainya. Misalkan kita ingin memasukkan nilai nama baru kucing gitu ya. Nah, maka nanti si variabel array tersebut akan berisi nilai baru, yakni kucing, dengan indeks otomatis menambahkan dari indeks terakhir. Sebelumnya hanya ada 3 dengan indeks terakhir nomor 2, maka yang kucing ini akan otomatis punya indeks dengan nilai 3. Nah, kamu juga bisa mendefinisikan langsung nilai indeks dari array yang ingin teman-teman tambahkan nilainya. Misalkan kita tambahkan nilai anjing gitu ya, tapi teman-teman mendefinisikan langsung indeksnya, misalnya indeksnya ke 99. Maka value anjing tadi akan otomatis ditambahkan pada array, tapi dengan indeks langsung 99. Jadi dari 3 tidak dilanjutkan ke 4, tapi dia akan dilanjutkan ke 99 sesuai dengan yang kita definisikan. Nah, sekarang apa yang terjadi bila kita mengakses nilai yang indeksnya tidak ditemukan di array tersebut? Misalkan kita cetak variabel a dengan indeks 0, maka dia akan seharusnya keluar sapi kan. Sapi keluar karena dia memang indeksnya 0. Nah, bagaimana bila kita mengakses indeks yang tidak ada pada array tersebut? Misalkan kita panggil indeks ke 10 yang mana tidak ada di dalam array tersebut. Di sini cuma ada 0, 1, 2, 3, dan 99. Nah, bila kita panggil array a ke 10, maka akan muncul pesan error notice dengan pesan error undefined offset 10. Di sini kita diberitahu oleh PHP bahwasanya kita mengakses array yang tidak ada indeksnya di dalam array tersebut, yakni indeks ke-10. Nah, dan error ini ada di dalam file index.php baris ke-9 katanya. Nah, pesan error ini bisa kita gunakan untuk menelah kembali kode program kita bagian mana yang salah. Di sini sebutkan katanya errornya ada di file index.php baris ke-9. Kita lihat baris ke-9 tepat seperti yang kita tambahkan tadi ya. Karena memang tidak ada offset ke-10 atau indeks ke-10 sehingga dia menampilkan pesan error. Memang dalam beberapa kasus kita perlu memanggil nilai dari sebuah array, tapi kita tidak tahu apakah array tersebut indeksnya ada atau tidak gitu ya. Maka untuk mengakali supaya pesan errornya tidak muncul, kita bisa menggunakan operator coalescing. Nah, ya ini tanda tanya 2 seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai defaultnya. Misalkan nilai defaultnya string kosong. Artinya kita echo variabel a dengan indeks ke-10 bila ada. Bila tidak ada, tanda tanya 2 ini maksudnya bila variabel yang sebelumnya tidak ditemukan, jangan ditampilkan pesan errornya, tapi gunakan variabel selanjutnya gitu ya.
ya ini tanda string kosong, sehingga pesan errornya tidak akan muncul. Nah, operator closing ini memang baru ada di PHP 7, makanya di bagian instalasi saya langsung sarankan teman-teman langsung install PHP versi 7 ke atas, 7.0 minimal. Seperti itu ya. Ini sisipan. Nah, hal yang sama juga bisa kamu lakukan bila kamu ingin mengganti nilai dari sebuah index array. Misalnya indeks ke-0 kan sapi. Nah, teman-teman ingin indeks ke-0 ini kita ganti dengan kerbau. Maka teman-teman tinggal akses saja $a ke 0 ya, sama dengan kerbau. Nah, maka bila kita cetak indeks ke-0 yang tadinya sapi sekarang berubah jadi kerbau. Gitu ya.